Oh, halo semuanya. Bro, gue sedang mencoba untuk pakai filter apa sih? Kawat gigi. Tapi nggak ada, bro. Sabar. Kok nggak ada? Tidak ada bintang tamu hari ini, tidak ada bintang tamu hari ini. Selain tidak ada Tempo nggak lolos Venus. It's okay teman-teman, masih ada kesempatan selanjutnya tahun depan. Saya sudah kuliah, makanya saya gabut. Tuh masalahnya tuh, rambutku ya Allah. Pokoknya masalahnya toh kayak begini. Pokoknya toh selesai nih kelas kok, tapi ada nanti mau aku bikin jam 4, terus nggak ada aku bikin sekarang, jadi ya begini. Mau saya ajak main kopi kah? Wow, halo. Kita anak kasar kan? Maksudnya? Bentar, saya tanya dulu dia masih lunas ya. Tadi habis membuli dating. Saya belum mandi kok. Ya belum, saya belum mandi dari abad 70. Wah, nama kasar. Halo Intan. Kenapa gue sekali tadi? Kabar teman-teman. Halo, bukan tokren. Bukan tokren. Oke. Masih lunas ya, masih lunas. Gue nggak tahu harus bahas, maksudnya gue malas live ya, soalnya gue nggak tahu harus bahas apa lagi. Kemarin kan gue udah bahas semuanya ya. Terus gue kan sekarang jarang on IG, jarang on sosmed. Jadi gue nggak tahu mau bahas apa. Nina nggak tahu. Damara nggak tahu. Bahas liburan impianmu. Hah? Ada mimpiku. Jawab deh. Random. Sam Has. Damit Sab. Kenapa Rachel? Kukir di Bandung. Betul ya, mau bertanya. Itu stiker. Itu filter apa? Filter di TikTok. Nggak bisa dipakai live kah? Ada berapa nggak bisa dipakai live? Oh, lu Sunhas. Islam. Saya 2 tahun kapeng. Gak makan kau, udah kenyang. Loh, Rachel ada di Unhas. Gak tahu. Sekarang di mana dia? Nanti deh. Bisa apa? Bisa aja lah. Oke, enggak tahu. Nina beneran jadian. Emang iya. I mean, we listen, we don't judge sih. We listen, we don't judge kan. Filternya bisa dipakai live? Nggak bisa. Tadi gue cari filter, coba ya, gue cari filter lagi. Filter brace. Nggak ada nih gue. Nggak ada, beneran nggak ada. Gue pengen pakein loh filter apa sih, kawat gigi kelewatan gitu. Pokoknya di story TikTok gue ada yang kayak filter kawat giginya bukan di gigi tapi di bibir.
Cemil buah, duit habis bro, duit habis. Semester berapa? Semester 5 6 Semester 3. Bangkitkan cerita rakyat. Bentar be, gue chat bentar nah. Sabar. Oke, kita tunggu jawabannya teman-teman. Tahun ini apa kabar? B aja dia. Nah. Pono ini. Oke. Sahabat. Saya sebagai orang Makassar baru tahu ada soto kuda. Anda tahu sih saya makan soto kuda di Bone, Cak. Ina mau liburan ke Korea. Bohong ya. Bohong bet. Mana ya? Mana sih? Gak percaya ya. Main kelompok nanti. Tidak berangkat di kelas. Sana ke kampus. Ini di kampus. Udah kosong bro, lihat deh. Ada kosong no. Kosong. Aduh. Udah ikut PKM? Enggak. Raya family itu ya? Oh, Raya. Hah? Raya mau ke Korea? Rafael? Oke sih. Ngapain sendiri? Karena emang sendiri. Belum ada pasangan. It's just stupid, bro. Sendiri karena memang sudah takdirnya sendiri kapeng. Saya tidak bisa menggoreng karena saya tidak ada bahan. Saya butuh bahan bakar teman-teman. Karena tuh kalau mau pakai bensin sekarang untuk bakar-bakar terlalu banyak etanolnya, tidak bisa terbakar bagus. Makanya itu gorengan pun udah mantap-mantap nih karena Pertamina sekarang itu banyak etanolnya jadi tidak bagus bakarannya. Kan ada yang ngerti ya? Di kampus di kedokteran ada yang gratis kok, maksud gue. Suka mimpi lagi nggak Sen? Mimpi nggak ada sih. Oh kemarin gue mimpi soal manual yang gue baca. Di kedokteran per semester ya is different but tergantung penghasilan ortu lu aja. Kenapa pilih UNAS? Karena UNAS paling bagus di Sulawesi. Kan pilihan pertama aku bukan UNAS, pilihan pertama aku tuh UGM. Cuman karena gue di Sulawesi kan, jadi salah satu pilihan SNBT gue itu harus di dalam pulau. Makanya UNHAS pilihan kedua, pilihan pertama UGM gitu. Rambut baru enggak? Oh iya. Rambut baru bro. Bukan rambut baru sih. Soalnya kemarin tuh gue abis CSL. Terus itu kan rambut harus gak boleh, kalau kepanjangan kan tutupin mata ya. Terus kalau lu udah sterilin tangan gak boleh sentuh rambut orang apapun. Jadi kayak daripada jatuh gue potong aja. Kalau gue 8 juta ya semester. Ini ku cukur. Ini gue cukur tuh bukan belah tengah. Ini gue cukurnya 3/4. Cuman karena nggak tahu rambut gue masih nggak tahu ya. Rambut gue masih kayak nggak bisa diatur ke 3/4. Jadi ya udah biarin aja setengah. Gak ikut timnas gak ikut. Cenah.
Misalnya gak makan ya karena gak makan. Bagus tapi rambutnya, bro. Rambutku ini nggak tahu. Saya lebih suka rambutku kalau pas baru bangun. Lebih apa dia? Lebih tidak monoton. Gini kan cuma kiri kanan. Kalau baru bangun itu biasanya berlika-liku seperti masa depan. Les sama dia dong, belum tahu. Mereka sama sibuk sih ya. Masih berkabar ki sama anak-anak sosial lain, nggak sering itu soalnya kan udah ada kesibukan masing-masing kan. Jam makan siang saya sudah. Buat lulusan terbentar. Mana? Tiga Tono setia iya. Sebenarnya mau ganti Tini Tono sama. Sebenarnya gue mau ganti Tini Tono tuh sama ini apa? Apa sih namanya? Brace. Kawat gigi. Nah, sama kawat gigi. Cuman nggak bisa filternya. Ketemu Nicholas enggak lah. Gue di Makassar. Hah, udah bocor. Serius. Wih. Iya kah? TK bocor? Wait. Bentar. TK bocor kah? Bentar. Masa? Nah, masalah kan itu ini ya. Program baru ya, masa langsung bocor sih? Ya Allah, jaringan. Ada yang live TikTok pas sesi 1. What the heck? Tony. Namanya kayak Tony lagi, Tono Tini. Seperti biasa teman-teman. Biasa lah, namanya pemerintah. ID itu nggak penting ya teman-teman. Sabar, gue dari schedule bro. Gue ada schedule. SMA 1 Bone. Gue SMA 1 Bone. Bahaya sekarang anak-anak TK nggak sebut-sebut. Kayaknya. Ada nggak jurusan impian selain FK? Jurusan impian gue jadi adik dari Rafathar. Gitu. Lagi nggak ada, lagi gabut. Ngantuk betul ya. Gue sendiri lagi main papi. Seharusnya oke sih, seharusnya. Timnas enggak. Bahas sama fans, bisa aja sih. Tapi itu emangnya boleh ya? Gak tau. Makanya capek lah pokoknya. Ya. Di kampus
Yang mau silakan datang ke GA 306. Boleh aku nanti deh gue tanya-tanya sama Miguel lagi di PB apa PB. Kok gue tiap live tiba-tiba ngantuk ya? Gak makan gue habis. Gue habis. Entar deh. Duit gue habis. Enggak sih. Gue bukan habis sih sebenarnya. Cuman kayak setelah gue hitung-hitung, terus gue setelah gue hitung-hitung kan, kemarin di Jakarta pengeluaran gue paling baik di buah kan. Jadi gue tahan-tahan aja. Pengeluaran terbaik gue kemarin di Jakarta tuh buah bro. Kayak buah favorit untuk sekarang kayaknya jeruk sih. Jeruk tuh lu nggak bisa bosan makan jeruk. Kalau anggur gue sekarang udah bosan sama anggur. Melon juga. Yang nggak bisa bosan tuh jeruk. Kenapa nggak apel? Karena kan dokter takut apel ya. Soalnya dokter takut apel. Kan tahu kan, dokter takut apel. Apa sih nama quotes-nya? Ini katanya. An apple a day keep the doctor away, gitu. Bukan dijelasin, ini loh. Kok begini? Ini. An apple a day keep the doctors away, gitu. Itu cuma apa ya? Ungkapan, I think. Ungkapan dari 19th century, berarti 1800-an, yang supaya masyarakat tuh makan buah. Tapi sebenarnya apel nggak benar-benar buat buah jadi ini. Pokoknya gini, apa sih? Pokoknya jadi waktu 1800 itu kan gini ya, orang banyak mati karena kekurangan apa? Orang banyak mati karena kekurangan vitamin. Terus vitamin, jadi kayak jadi mereka buat profil baru untuk nyaranin biar masyarakat tuh pada makan buah. Nah kebetulan di Europe kan buah yang paling umum itu paling banyak dan paling murah ya apel. Jadi makanya an apple a day keep the doctors away, walaupun nggak actually keep the doctor away, karena lu bisa kena penyakit infeksi dan bisa kena penyakit penular seksual dan banyak sih. Tapi kalau secara gizi ya emang perlu buah sih. Tapi bukan berarti lu makan buah mulu lu sehat, kagak. Tapi pernah makan apel? Pernah. Gila aja. Tunggu live bareng Zahran. Ntar deh. Squadron suka. Kalau buat gua durian itu acquired taste. Ngerti gak acquired taste? Gua dulu tuh bahkan gua tuh dulu gak suka durian. Bahkan gua gak suka kuning telur. Gua gak suka kuning telur dulu ya. Sekarang mah doyan.
Duku suka, cuman bikin tangan menjadi cepat. Kalau flu terus beli obat di apotek terus aman nggak? Hah? I mean, ada beberapa obat sih. Maksudnya kalau gimana ya? Kalau ada kesempatan pergi ke apotek aja nggak sih? Maksudnya kan nggak ada ini, nggak bayar juga kan? Tapi sekarang gue udah suka kuning telur tau. Dulu tuh gue nggak suka kuning telur waktu bocil. Terus jadi gue biasanya makan putih telur doang. Terus kuning telurnya gue kasih ke kakak gue. Tapi after kayaknya SMP dah. Ya SMP gue suka makan telur, kuning telur. Sen, how are you? I'm fine, I'm good. Hah? Abel ulang tahun kak? Selamat ulang tahun sih Abel. Emang iya? Betul gak kalau obat itu cuma meringankan penyakit aja? Enggak kok. Obat tuh bisa menyembuhin. Kayak ya bisa menyembuhin aja. Karena kan badan kita kadang ketipu juga ya sama. Pokoknya badan lu tuh gak sepintar, tapi gak sepintar yang lo kira. Soalnya badan lu bisa aja ketipu sama virus. Terus virusnya buat ngeluarin paksa badan lu buat ngelakuin sesuatu yang bisa bikin badan lu rusak. Tapi nah fungsi obat tuh di situ. Tapi masalahnya cara fungsi obat tuh beragam gitu. Jadi ya nggak bisa dibilang dia nggak nyembuhin. Tapi kalau bisa tanpa obat kenapa tidak? Soalnya obat itu sama aja sama racun ya. Racun adalah obat adalah racun, tergantung dosis. Minum obat nggak harus langsung sembuh, harus betapa apalagi harus minum obat sehari kalau sakit. Nah, ingat teman-teman, obat itu ada obat yang harus selesai, ada obat yang enggak. Semisal, obat apa ya? Lupa gue kemarin. Pokoknya kemarin tuh, semisal kayak ada orang sakit kan. Biasanya tuh, misalnya sakit perut kan. Nah nanti dikasih obat antibiotik sama obat buat penyakitnya. Obat buat penyakitnya kalau udah habis, udah nggak sakit lagi, nggak usah dimakan. Antibiotiknya, walaupun udah nggak sakit lagi, harus dihabisin obatnya. Mau nggak mau harus dihabisin. Soalnya itu udah ditakar gitu loh, gitu. Jeruk Oreste, prefer jeruk ya. Teh tuh gue lebih suka teh panas. Aduh. Gue minum obat sakit gigi langsung sembuh tapi kadang kumat. Nah masalahnya jangan sampai yang kamu minum itu bukan obat juga sih ya. Tapi jangan sampai yang kamu minum itu painkiller. Kalau painkiller mah cuma biar nggak sakit doang, bukan berarti sembuh. Ngerti nggak? Painkiller, antibiotik, antiinflamasi, antibakteri, anti itu beda-beda semua. Kalau penyakit lu dari bakteri, terus lu minum painkiller, nggak ada antibakteri, nggak bisa mati bakterinya. Tubuh lu painkiller tuh cuma biar lu nggak kesakitan aja. Painkiller tuh cuma nipu badan lu bahwa lu nggak sakit bro, gitu. Es teh panas atau air hangat dingin? Air hangat sih. Takut kalau ke dokter gigi aja. Karena ada kena dia. Bedanya beli obat di apotek sama obat dari dokter, padahal obatnya sama aja. Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. As long perbedaannya tuh di sini, perbedaan itu bukan di obatnya. Kalau lu ke dokter, lu udah kasih resep yang sesuai biar lu enggak berlebihan, enggak kekurangan. Kalau lu beli sendiri, ya lu nggak tahu lu takarannya harus berapa. Tapi kalau ya gitu sih, ngerti nggak sih? Tak di film anak apa? Matkul tersusah menurut Sain. Nggak ada yang susah sih, yang penting disiplin aja. Buat sakit hati cari pacar baru. Gak ada.
rekomend obat flu. Gue masih belum bisa kasih obat. I think I'm not competent enough untuk kasih obat. PCT beneran obat pereda nyeri sen. PCT? Saya coba ya. PCT paracetamol atau apa? Paracetamol bentar ya. Analgesik, penghilang nyeri dan antiviral. Ya, itu obat analgesik, penghilang nyeri dan penurun penurun demam. Jadi kayak kalau minum paracetamol terus tapi virusnya masih di badan lu ya gak sembuh juga. Karena penyebab utamanya gak hilang. Tapi sain temen gue minum paracetamol doang sembuh kok. Gini teman-teman, kalau kalian lagi sakit terus minum paracetamol, pertama kan gak nyeri, terus demam kalian turun, tapi bakterinya itu belum tentu mati. Nah kalau misalnya tapi kok ada yang sembuh ada yang enggak? Ya karena kalau yang sembuh berarti imunnya kuat untuk lawan bakterinya tanpa bantuan obat. Sedangkan kalau minum paracetamol mulu tapi ya rasanya oke, baik gitu, gak nyeri tapi nggak sembuh ya karena mungkin imun kamu nggak kuat untuk ngelawan, jadi perlu bantuan obat sebenarnya. Makanya pergi ke dokter, bilang aja, dok, aku habis ini minum obat aku demam 5 hari, minum paracetamol turun kok tapi kambuh lagi. Nanti pasti tanya, kambuhnya udah berapa lama kayak gini gitu. Ya resistensi obat juga iya, tapi kalau kondisi yang kamu bilang tadi kayaknya bukan resistensi obat nggak sih? Kecuali kalau resistensi obat itu bukan kambuh, dia tuh justru nggak berasa. Kayak kemarin gue minum obat paracetamol 1, penyakitnya rasa nyerinya nggak kambuh selama 12 jam. Terus besoknya lagi gue minum 8 jam baru kambuh, besoknya 4 jam, 3 jam, 2 jam, 1 jam, itu resistensi. Kain kalau kering sering malam-malam bahaya nggak sih? Nah, nggak ada bedanya teman-teman, nggak ada. Mandi malam bisa bikin pneumonia? Enggak. Enggak, asalkan lu bisa jaga suhu tubuh lu, itu aja. Misal gue mandi malam tapi gue pakai air hangat, oke. Gue mandi malam pakai air dingin tapi gue langsung handukan dan langsung selimutan, oke. As long lu nggak sakit juga. Kalau misalnya lu lagi menggigil, lu pergi mandi malam ya parah sih ya. Nah, mandi malam bisa bikin rematik, seingat gue enggak. Tapi, bentar ya. Seingat gue enggak sih. Rematik. Nah, tidak kan? Benar, enggak. Oh. Bener. Mandi malam gak bikin rematik, cuman bikin rematik lu makin keras aja. Berarti sebenarnya mandi malam tuh gak bikin rematik, cuman lu emang udah rematik. Terus kalau mandi malam karena dingin ya jadi rasa sakit aja. Tapi dari awal lu emang udah rematik. Kayak gini ya. Kayak dari awal lu udah pintar. Gak jadi. Jadi gini, dari awal nilai lu udah rendah. Dari awal kepintaran lu dari awal pengetahuan lu emang udah nggak setinggi itu. Tapi karena lu main game terus lu ujian,
susah deh. Gak jadi deh, ribet. Gue takut kata-kata gue nyinggung orang coy. Sains berarti di kedokteran tuh belajar juga tentang obat-obatan. Bro, lu pikir kita tuh of course harus belajar obat-obatan. Jangan sampai kayak lu kena lu bronkitis. Terus pasien lu bilang, terus obatnya apa dok? Gak tahu saya. Tanya apoteker sana. Masa kayak gitu? Arimatik. Hah? Arimatik. Oh rematik. Oh. Oke. Jadi orang rematik nggak bisa mandi malam, bisa pakai air hangat. Ngerti nggak? Pakai air hangat aja. Soalnya penyebabnya bukan di airnya, penyebabnya ya di suhu doang. Jadi kalau lu bisa mandi pakai air hangat sesuaiin suhu ya gak bakal. Permasalahan kenapa orang selalu permasalahin soal mandi malam itu karena suhu suhu air saat malam itu mostly bakal dingin. Dan bedanya sama, tapi kan gue mandi pas siang hari, malam dingin juga. Nah bedanya suhu di ruangan itu sama dingin juga. Jadi kayak dingin ketemu dingin ya tetap dingin. Kalau lu mandi di siang, dingin ketemu hangat ya jadi hangat. Kok malah pakai air dingin coba. Ya sebenarnya nggak semasalah itu. As long lu nggak punya penyakit bawaan yang bakal kambuh kalau lu pakai air dingin, pakai sesuatu yang dingin. Kalau misalnya lu rematik terus mandi malam pakai air dingin, cari mati bro. Kalau olahraga suka sih, tapi ya gitulah. Minum air dingin bisa bikin diabetes? Kagak. Hah? Bahkan gue nggak tahu kenapa. Hah? Air dingin bikin diabetes? Yang gue tahu tuh air dingin bikin gendut, dan itu pun palsu, hoax. Kalau benar orang demam, batuk, flu boleh makan es krim, ini nggak bikin tambah sakit. Nah permasalahannya itu gini ya teman-teman. Kalau lu sedang demam, lu sedang batuk, lu sedang pilek, itu tubuh lu itu lagi dalam kondisi panas. Kenapa panas? Karena dia mau membunuh bakteri. Kalau lu kasih dingin pakai es krim, jadi kayak tubuh lu, wah kurang ajar nih, tiba-tiba dingin kan. Jadi dia makin panasin itu barang, tempat itu makin dipanasin, ya makin inflamasi lah, gitu. Sementara terjadi gara-gara apa? Itu artinya pembuluh darah lu tekan, jadi nggak bisa jalan. Sekasanya bisul di ketiak. Oh, memang ya gini. Salah satu tempat yang paling orang sering jerawat, hidung, muka, dan ketiak. Why? Karena emang paling banyak kelenjar di situ. Emangnya lu pernah lihat orang bisul di tangan? Kagak kan? Kalaupun ada itu jarang. Nah, kenapa sering di ketiak atau di muka? Karena kelenjar keringat dan kelenjar keringat ya. Kelenjar keringat dan kelenjar minyak paling banyak di sana. Jadi kemungkinan buat tersumbat itu di sana. Tapi bukan berarti kelenjar lain di tangan lu nggak bisa tersumbat. Bisa. Kalau luar negeri dilanjurkan makan es krim, gue nggak tahu sih, gue nggak pernah baca. Kalau misalnya bisul atau jerawat itu kan emang makin banyak potong lebar. Setahu gue enggak, cuman cara kerjanya sendiri itu jerawat yang lu pecahin
kan jerawat tuh bisa karena beberapa hal ya, dan mostly karena itu sumbat. Tapi kalau karena kayak oke. Nah jadi karena kalau kayak jerawat lu karena bakteri, lu pecahin, kan kalau lu pecahin kadang ke ini ya, lebar ke tempat lain. Jadi yang di situ kena bakteri juga, gitu aja sih. Kalau demam dikompres, ingat gue air hangat sebenarnya. Nah iya bener, demam dikompres pakai air hangat. Kalau habis kita lulus terus udah wisuda esket gitu, ada gak sih atau boleh gak kok? Bisa kok, kalau sudah esket terus nggak lanjutin kelas bisa. Misal lu mau sarjana dong bisa. Lalu sering bisulan di sekitar kelopak mata, apakah termasuk alergi? Bisa alergi bisa aja sih. Alergi tuh bisa banyak banget. Tapi kalau mau yang kemungkinan umumnya ya mungkin memang dari genetiknya kelenjar di sana banyak, atau ya suruh sering bersin aja. Rencana ambil spesialis ada bedah. Ya perlu obat itu menyembuhkan, memulihkan, atau menunda? Obat itu alat bantu. Anggap aja obat itu kayak sepeda. Lu jalan dari rumah lu ke warung pakai sepeda, sampai nggak? Sampai. Jalan kaki sampai. Tapi kalau pakai sepeda lebih cepat apa enggak? Lebih cepat. Gitu aja. Jadi kayak obat itu cuma ngebantu badan lu buat ngelawan virusnya. Jadi kayak obat lu ngebantu badan lu buat ngelawan virusnya. Jadi kayak lu jalan ke warung bisa aja. Tapi lu capek nggak? Ya capek lah. Dibandingkan kalau lu tapi justru lu dikasih sepeda buat ke warung, lebih cepat kan? Iya lebih cepat. Begitu aja. Kalau misalnya kita pernah wisudan terus sembuh muncul di tempat yang sama, ya gitu kenapa ya? Di tempat yang sama. Ya emang kayak gitu nggak sih? Berarti kemungkinan besar ada kemungkinan itu karena lu kurang bersihin daerah situ. Jadi kalau kayak jerawat udah muncul di beberapa tempat, maksudnya jerawat muncul beberapa kali di tempat yang sama, berarti lu harus jaga higienitas daerah situ. Ya makasih sama-sama. Atau akarnya belum hilang? Akar? Hah? Bentar, akar jerawat? Oh ada sih beberapa. Masalahnya teman-teman, jerawat tuh bukan satu doang. Itu sama aja kayak lu bilang mau jeruk, tapi jeruk kan banyak jenisnya ya. Dan ya itu nggak bisa gue bahas secara langsung, jangan sampai kayak kondisi jerawat lu beda sama yang umum. Itu kan. Gue nggak berani diagnosis karena pertama gue belum kompeten, gue nggak ada sertifikasi, terus gue nggak lihat kalian secara langsung. Jadi gue lebih baik gue nggak kasih saran daripada gue berasumsi kalian kena itu. Minum multivitamin oke aja sih, asalkan nggak berlebihan. Everything yang berlebihan itu bahaya. Puasa oke. Puasa 1, 2, 3. Oke. Di PP tuh foto ijazah gue waktu SD, I think. Ijazah apa, foto apa gitu, pokoknya waktu SD dah. Dan kalau kamu sering disuruh cek kolesterol, gula darah, enggak sih. Soalnya tekanan darah gue tinggi. Dan that's because genetik. Tapi sebenarnya bisa karena BB gue juga sih, tapi ribet juga coy.
Tapi emang soalnya tekanan darah gue tuh karena BB gue dan juga emang genetik dan berat badan. Kalau jadi dokter mau jadi apa? Jadi Spiderman. Gue yang disuruh periksa. Enggak sih, nggak pernah disuruh periksa. Rekomendasi vitamin dong. Gue nggak minum vitamin. Bro. Gue tuh original. Gue original nggak pakai apa-apa coy, serius. Gue cuma bertumpu pada imunitas tubuh gue sendiri. Kenapa suka pakai kalung kayak seperti anak Eva? Soalnya ini kalung ini tuh dikasih sama nenek gue waktu gue habis sunat kan, which is hampir 1 SMP. Dan ini nggak pernah gue lepas. Bahkan gue mandi nggak lepas, gue tidur nggak lepas. Ini nggak pernah gue lepas, itu aja. Gue lepas cuma kalau gue mau bersihin. Setelah itu tetap nggak pernah kelepas. Kenapa jeroan tidak boleh dipencet di area T-zone? T-zone apa T-zone? Area T-zone. Soalnya teman-teman saya nggak tahu. Oh itu saya nggak tahu sih. Saya tidak terlalu kompeten di bagian itu, jadi jangan bertanya yang terlalu spesifik teman-teman. Sen gimana? Darah rendah katanya nggak boleh mengkonsumsi makan dengan kadar air yang tinggi, bikin pusing. I think. Emang ya? Gue nggak tahu sih. Gue nggak sedalam itu. Coba ya, kita bahas. Gue coba cari penjelasannya dan gue bakal kasih ke kalian. Apakah boleh? Tidak boleh. Tidak boleh makan. Iya, udah benar. Justru kalau hipotensi, rendah darah ya makan makanan yang banyak airnya lah. Apa gue salah? Ini udah bener kok. Iya. Tekanan darah hipotensi ya minum yang banyak airnya. Tapi kalau hipotensi makan garam aja dah. Makan garam 1 sendok no. Picios, bentar. Apa nih picios? Kok baik banget singkatannya? Picios. Itu gue nggak tahu. Nggak tahu. Guna hormon yang terjadi pada wanita usia subur. Gue nggak tahu. Saya tahu nggak berita yang rokok bukan penyebab kematian? Hah? Well, actually rokok nggak nyebabin kematian. Tapi rokok menyebabkan penyakit yang mana penyakit ini bikin lu mati. Itu aja. Rokok tuh, ya emang rokok nggak menyebabkan kematian secara langsung ya. Lu nggak isap rokok tiba-tiba asapnya bikin lu nggak bisa nafas terus mati. Enggak. Rokok bikin lu penyakitan dan penyakit itu yang bunuh lu, bukan rokoknya. Sama aja nggak sih? Gitulah, tergantung orang aja. Mau masuk muskulo. Soalnya semangka dan timun mabuk. Nah, masalahnya teman-teman, semangka dan timun itu apakah benar yang di dalam sana itu kan di semangka dan timun itu bukan air doang kan? Tapi gue nggak berani kasih komentar. Gue belum kompeten. Sangobio, hah? Emang kalau darah rendah makan garam bisa naik? Secara langsung ya. Iya.
pakai tablet apa tuh? Berarti asap dari pembakaran tembakau emang tidak boleh konsumsi. Bro, asap itu banyak. Asap itu nggak normal untuk dihirup. Di asap rokok lu ada apa? Nikotin, tar, apalagi banyak hal yang bisa bikin lu gitu. Emang harus dokter dulu baru dijelaskan? Hah, apa nih? Dokter baru jelaskan? Hah? Enggak, maksudnya gini. Sekarang itu gua nggak sekompeten itu. Takutnya ada informasi lebih lanjut atau gua ada salah ngomong dan kalian nggak bisa dan pengetahuan gue nggak bisa diverifikasi sejauh itu karena gue belum ngikutin tes kedokteran yang mana kalau udah lulus tes berarti lu udah sanggup, lu udah kompeten bahwa, dan itu juga membuktikan bahwa informasi yang lu tahu mengenai penyakit dan obat itu udah benar gitu. Nah, asap umum dari pembakaran sampah parah, semuanya nggak boleh. Bro, maksud gue asap rokok, asap sampah, maksud gue mending hirup udara aja bisa nggak usah asap. Nanti kita berhenti di 14.45 soalnya gue mau pergi. Saya anak cuaca yang ngerokok atau vape, set gue nggak ada. Berarti emang rokok pasif lebih beresiko ya? Iya. Kenapa? Pertama, kalau rokok aktif mereka ngapain? Isap buang. Jadi kalaupun ada yang nempel di badan itu nggak seberapa. Tapi kalau lu rokok pasif, lu isep, lu buang enggak. Lu isep sampai paru-paru kan? Makanya lebih parah. Apalagi kalau lu ngerokok dekat anak-anak. Anak-anak kan mana bisa tahu kalau lu hirup barang terus lu keluarin. Anak-anak kan mana tahu. Mereka hirup aja sampai paru-paru. That stupid people yang ngerokok dekat anak-anak itu parah banget. Maksud gue, gue sendiri ngelarang orang ngerokok. I think ngerokok itu bahaya dan gak ada guna. Tapi apalagi kalau lu ngerokok dekat orang. Tapi lebih parah ngerokok dekat anak-anak. Kenapa? Anak-anak nggak bisa bedain. Dia nggak tahu rokok tuh sebahaya apa. Sedangkan kalau orang dewasa, kalau lu ngerokok dekat orang biasa, dia kan bisa tahan nafas. Dia bisa tahan nafas gitu, bisa menjauh. Kalau anak-anak nggak bisa. Tadi udah pause tau gini. Udah ya. Kayak udah. Terus ada orang yang suka asap knalpot loh, saya aneh. Ya memang aneh. Orang aja ada yang suka ini kan. Orang ada yang suka bau bensin kan. Emang aneh. Bahkan ngerokok pun aneh. Enggak sih, ngerokok ada ini ya, ada nikotin ya yang bisa bikin enak. Ya tegur aja. Kalau dia nggak mau ya kalian, kalau udah kalian tegur tapi dia nggak bisa mengubah kebiasaannya, ya udah kalian, kalau dia ngerokok ya pergi gitu aja. Hirup asap rokok atau hirup bau bensin. Nah, kalau asap rokok itu kemungkinan besar karena acquired taste. Ngerti nggak acquired taste? Itu kan tes ya, rasa yang kita yang dapatkan kan. Jadi kayak kalau dia ngerokok, dia ngecium bau rokok sekaligus dapat nikotin, jadi otaknya tuh ngerasa, oh kalau ada bau rokok gue dapat nikotin nih, kayak gitu. Bener.
Bagaimana cerita masuknya di podcast Unas? Karena diundang. Bro, saya nggak sadar kalau sudah diupload. Jadi kakak yang hubungi kak saya ini udah diupload ya. Ternyata udah diupload 2 minggu yang lalu. Gue nggak tahu. 14.30 kita selesai ya. Gue mau berangkat 10 menit lagi. Nah, soalnya nggak ada yang ngerokok. Setahu gue. Thank you, mata gue ya normal lah. Gak bagus banget sih, soalnya gue minus. Yo, tangan Mamet dia udah bahas di Cihadi ya. Gitu, jadi kayak kalau mau tanya lebih lanjut soal itu, tanya ke Mametnya aja, jangan ke gue. Kamu suka banget sama kopi sen? Enggak suka banget, suka aja. Maksudnya bukan berarti gue kayak kalau nggak minum kopi sehari serasa kayak zombie, enggak. Tinggi badan gue 170, I think 170 169 gitu. Nantilah bareng nyampe insyaallah. Suka susu, suka. Bro, susu tuh kayak air berkalsium, ya udah. Walaupun ada fatty-nya sih, fatty fat. 10 menit lagi. Have a girlfriend? Enggak, gila. Capek. Kamu ada alergi enggak? Enggak ada. Tapi gue waktu kecil gue alergi telur. Tapi kayaknya udah enggak. Capek. Adalah capek. Kenapa? Karena capek. Ya ada intan. Better lari atau jalan cepat? Gue nggak tahu. Kasian gatal-gatal gak? Gatal-gatal apa? Pemirsa Yunhas kapan? Gue nggak tahu lagi. Kayaknya November Desember apa? Udah berapa pacaran? Enggak sih. Maksudnya lu nggak tahu Mbak B yang sekarang udah punya pacar. Shit. Gue gak ada pacar sih. Kapan live bareng Andika? Hah? Emang gue bakal live sama bareng Andika? Yuh. Kacau. Alasan gak ada. Gue sekarang apa ya? Gue sekarang bahkan jarang online WA. Gue biasanya turu, main game, belajar, main game. Turu, belajar, nonton YouTube. Sekarang bisa belajar, thank you. Tapi maksud gue, everything yang gue kasih tahu ke kalian itu cuma sebagai bahan buat kalian kalau mau cari tahu lebih lanjut. Jangan jadiin perkataan gue fakta, oke? Gitu. Perkataan gue masih belum fakta soalnya gue belum kredibel. Ini udah selesai kuliah, 7 menit lagi kita selesai ya. Gue mau balik. Coba coy. XX1 bro. Oke lah. I'm sorry kalau gue kelihatan kayak ex lu. Bangkitin cerita rakyat. Ntar ya gue juga sibuk bro. Proposal gue belum terima. Aku ingat sisain pernah cerita tentang seorang di IG-nya. Gimana keadaan seorang itu sekarang. Already taken dia. Dia already taken. Untuk berapa kali ya? I think 4 kali ya. Already taken untuk 4 kali. Gitu lah. Namanya hidup. Seiman maksudnya kayak Seiman Usman. Seiman Usman. Aduh. 4 kali ya.
Cari yang tanya yang lain lah, mungkin ada yang tahu dah. Dia tahu, iya dia tahu. Sorry sayang, kamu udah menceritakan informasi. Ya thank you Gregoria Jessica M Effendi. Siapa sih nih? Apa teman gue ya? Oh bukan. Thank you Gregoria. Tolong send jodohmu pasti bertemu. Ya. Mungkin jodoh gue baru apa ya? Baru abis kuliah kali. Gak tahu. Kok masih ikutin? Iya guys. Karena dia story kan. Terus kayak lah siapa nih? Terus gue buka IG-nya, shit. Ada di bio rupanya. Jodohnya masih ikut ujian TKA. Mungkin aja kan. Cara anak FK selain supaya anakmu berbuat, I don't think that's matter actually. FK bukan FK nggak matter sih. Nggak ada, maksud gue yang penting cewek. Yang matter tuh yang penting cewek. Mungkin aja. Menurut Lutfi 5 menit lagi, abis itu udah 15 menit lagi. 5 menit lagi ya. Suka cewek anime atau tomboy? Gue nggak tahu sih. I like both. Apa kabar? Oke, halo. Jurusan belum cerai sih. Belum cerai? Lu kira Jule? Jule. Syaratnya cewek iyalah. Emang apa lagi? Yang lain itu bonus. Syaratnya cuma cewek, yang lain bonus. Terima kasih. Ya, sama-sama si manis. Rambut panjang atau pendek? It doesn't really matter though. Tapi sampai sekarang gue suka wolf cut sih. Tapi ya it doesn't really matter. Maksud gue ya kalau ya just let her be herself gitu. Gak usah ngatur-ngatur aja sih. Warung Bu Elin. Halo Bu, jualan apa Bu? 3 menit lagi. Sumpah kayak Civeli yang ceria apa Cigon yang tomboy. It doesn't really matter though. As long as nyaman gitu aja. Bener gak? It doesn't really matter, yang penting nyaman. Maksud ya I think everyone can relate. Gue nggak lagi cari cewek ya. Maksud gue di pandangan gue kayak gitu. Bye. Kenapa buru-buru, ada agenda lagi? Enggak. Takut macet. Aku ikutin cewek-cewek 2, sayangnya kamu cepat eliminasi. Kategori cepat elim ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi Mesyu mau deketin orangnya. Ada deh. Kalian cari sendiri aja. Pasti banyak yang udah tahu kok. Apalagi live dulu kan. Itu situ gue oversharing sih. Gue oversharing banget sih waktu kemarin. Soalnya karena which live sama Nares. Mau sama Nares, nanti deh gue kabarin. Kalau udah suka apa bentuknya kayaknya oke aja nggak sih? Benar. Dan apa yang buat lo suka ke dia ya there's something, tapi I think gue nggak bisa jelasin. Sumber resmi di mana nggak tahu. Sebenarnya nanti deh. Pakai kalung apa deh? Pakai kalung nenek gue. Kucing ya suka. Gue ada kucing dulu namanya siapa sih, Oreo, tapi nggak tahu hilang. Namanya Oreo pokoknya. Dia tuh bandel ya, laki bandel. Masalah itu gue cerita sama kucingnya gue ya, sekarang udah hilang sih. Kucing gue namanya Oreo karena warna itu corak hitam sama putih. Ekornya panjang,
ekornya panjang. Tapi masalahnya nih, si Oreo nih nakal banget, bandel. Dia keluar, kelahi sama orang, tapi kalah mulu gitu. Jadi gue yang harus obatin gitu. Maksud gue kalau lu galak gitu kan, ya kalau berkelahi jangan galak. Maksudnya kalau berkelahi jangan kalah, menang kek gitu. Kalau lu nggak bisa kalahin ya jangan berkelahi gitu. Pernah naksir sama beda agama. Anda kira nih itu satu agama kah? Halo Caya. Soalnya kelahi dulu pernah. Kacau. Kucing apa nih? Mau buat rumah baru, hah? Rumah baru apa? Udah 30. Oh iya, udah 30. Ya sudah teman-teman. Semangat, mantap, sejahtera. Allahu Akbar. Gue gak tahu, sumpah gue. Ya Allah. Dadah semuanya. Oke, dadah. Ntar gue coba kabarin Ares. Nanti kita lihat di Selain bersama